Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan COVID, ITIL, BSC, dan ISO 2700. Kelompok kami beranggotakan Bayu Ashari, M. Rosid Rido, Muhammad Subagio, Aidil Sukri, dan Dian Natalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas audit sistem informasi. Kelompok 15, M. Rosid Rido, 2270 1120 P. Implementasi ISO 27001 dalam peningkatan keamanan informasi perusahaan. Apa itu ISO 27001? ISO 27001 adalah standar internasional untuk manajemen keamanan informasi, menyediakan kerangka kerja untuk melindungi informasi penting dan mengelola resikonya. Kasus implementasi ISO 27001, perusahaan ARC ingin meningkatkan keamanan informasinya, maka mereka memutuskan untuk mengimplementasikan ISO 27001. Langkah implementasi ISO 27001 ialah 1. Menganalisis risiko informasi. 2. Mengembangkan kebijakan dan prosedur keamanan. 3. Melakukan pelatihan pada karyawan. 4. Melakukan audit keamanan informasi. Hasil implementasi. A. Perusahaan ARC berhasil mematuhi ISO 27001. B. Risiko informasi berkurang. C. Keamanan informasi ditingkatkan. Ulasan keuntungan implementasi ISO 27001 dalam perusahaan ARC. 1. Meningkatkan keamanan informasi. 2. Meminimalkan risiko kehilangan data. 3. Peningkatan kepercayaan kepada pelanggan. Tantangan dalam implementasi. Tantangannya ialah 1. Investasi awal yang signifikan. 2. Dukungan dan komitmen manajemen. 3. Perubahan budaya organisasi. Kesimpulan, ISO 27001 adalah kerangka yang kuat untuk memanajemen keamanan informasi. Implementasi memerlukan komitmen dan investasi, tetapi memberikan keuntungan jangka panjang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ashari. Baik, di sini saya akan menerangkan sedikit materi saya tentang Information Technology Infrastructure Library atau biasa yang disebut dengan ITIL. ITIL yaitu merupakan informasi teknologi infrastruktur library, adalah suatu kerangka kerja atau rangkaian praktik terbaik yang digunakan untuk manajemen layanan teknologi informasi. ITIL memberikan pedoman dan metode yang diakui secara internasional untuk merencanakan, merancang, memberikan dan mendukung layanan teknologi informasi dalam berbagai organisasi. Terdapat banyak kasus dan contoh penerapan ITIL di berbagai sektor, termasuk bisnis, pemerintahan, dan sektor kesehatan. Berikut beberapa kasus umum yang terkait dengan ITIL. Yang pertama, perbaikan proses layanan teknologi informasi. Yang kedua, manajemen kejadian dan perubahan. Yang ketiga, manajemen kapasitas dan kinerja. Yang keempat, manajemen penyedia layanan. Yang kelima, manajemen keamanan teknologi informasi. Dan yang keenam yaitu manajemen layanan teknologi informasi di pemerintahan. Bahkan di setiap organisasi memiliki kebutuhan yang unik.
dan penerapan ITIL yang harus disesuaikan dengan tujuan dan lingkungan spesifik mereka. Selain itu, penting untuk memahami bahwa ITIL adalah suatu pendekatan yang berkelanjutan dan organisasi yang sering melakukan peningkatan dan penyesuaian terus-menerus berdasarkan pengalaman dan perkembangan teknologi. Oke, itulah sedikit tentang apa itu ITIL yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya dari kelompok 15 yang bernama Muhammad Subagio, NPM 2270112020P, akan membawa presentasi tentang komik. Kombit Framework dikembangkan oleh IT Governance Institute, sebuah organisasi yang melakukan studi tentang model pengelolaan TI yang berbasis di Amerika Serikat. Kombit Framework terdiri atas 4 domain utama. Yang pertama, planning dan organization. Yang kedua, acquisition dan implementation. Yang ketiga, delivery dan support. Yang keempat, monitoring. Yang pertama, planning dan organization. Domain ini menitikberatkan pada proses perencanaan dan penyelesaian strategi TI dengan strategi perusahaan. Yang kedua, acquisition dan implementation. Domain ini menitikberatkan pada proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan teknologi informasi yang digunakan. Yang ketiga, delivery dan support. Domain ini menitikberatkan pada proses pelayanan TI dan dukungan tekniknya. Yang keempat, monitoring. Domain ini menitikberatkan pada proses pengawasan. Kombit mempunyai model kematangan untuk mengontrol proses-proses TI dengan menggunakan metode penilaian, sehingga suatu organisasi dapat menilai proses-proses TI yang memiliki dari skala non-extended sampai dengan optimization dari 0 sampai 5. Kombit juga mempunyai ukuran-ukuran lain sebagai berikut. 1. Critical Success Factor atau CSV atau mendefinisikan hal-hal atau kegiatan penting yang dapat digunakan manajemen untuk dapat mengontrol proses-proses TI dan organisasinya. Yang kedua, Key Goal Indicator KGI, mendefinisikan ukuran-ukuran yang akan memberikan gambaran pada manajemen apakah proses-proses TI yang ada telah memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada. KGI biasanya berbentuk kriteria informasi. Yang pertama, tersedianya informasi yang diperlukan dalam dukungan kebutuhan bisnis. Yang kedua, tidak ada risiko integritas dan kerahasiaan data. Yang ketiga, efisiensi biaya dari proses dan operasi yang dilakukan. Yang keempat, konfirmasi reliabilitas, efektivitas, dan completion. Yang ketiga, Key Performance Indicator atau KPI. Yang pertama, mendefinisikan ukuran-ukuran untuk menentukan kinerja proses-proses TI. Yang kedua, dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Terus yang ketiga, KPI biasanya merupakan indikator kapabilitas pelaksanaan dan kemampuan sumber daya TI. Control Objective for Information and Related Technology atau COMBIT menyediakan standar dalam kerangka kerja dokumen yang terdiri dari sekumpulan proses TI yang mempresentasikan aktivitas yang dapat dikendalikan dan berstruktur, memfokuskan pada kontrol dan sedikit eksekusi, di mana lebih ditunjukkan pada pendefinisian strategi dan kontrol yang biasa dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Demikianlah presentasi tentang kombit. Semoga ini bisa diterima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Natalia, NPM 2270112044P. Tugas audit sistem informasi. Pengertian Balance Scorecard (BSC). Balance Scorecard (BSC) adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk mengubah tujuan strategi organisasi ke dalam serangkaian tujuan kinerja yang terukur, terpantau, dan fleksibel. Fungsi Balance Scorecard yang pertama, memberikan struktur dalam strategi. Kemudian, mempermudah komunikasi strategi pada karyawan. Yang ketiga, menyelaraskan seluruh departemen, divisi, dan yang keempat, membantu karyawan menyelaraskan tujuan pribadi dan tujuan perusahaan, membuat strategi terus berjalan sesuai rencana. 4 perspektif dalam Balance Scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Merupakan pengukuran kerja atau kinerja keuangan dapat menilai sejauh apa perencanaan dalam implementasi strategi memberikan perbaikan mendasar pada perusahaan. Yang kedua, perspektif pelanggan. Suatu perusahaan harus selalu menciptakan dan menyajikan produk atau jasa yang memiliki nilai lebih kepada pelanggan agar dapat mencapai kinerja keuangan yang lebih besar dalam jangka panjang. Ketiga, perspektif proses bisnis internal. Merupakan menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberikan value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang ada menjadi keunggulan perusahaan. Untuk itu, suatu perusahaan biasanya melakukan investasi dalam bentuk upskill karyawan. Berikut ini adalah ulasan dari BSC. Hal ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan menetapkan tujuan jangka panjang, memantau kemajuan dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kesimpulan dari BSC, dengan mempertimbangkan keempat perspektif utama, organisasi dapat mencapai keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kirimkan kepada kami. Semoga Anda mempelajari sesuatu yang baru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.